Kita lanjutkan pembahasan kita dengan ayat 187, lanjutan yang kemarin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ Tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Uhilla lakum lailatas siyami, dihalalkan bagimu sekalian pada malam puasa ar-rafathu, mempergauli ila nisaikum, kepada istri-istrimu sekalian. Kata-kata uhilla, dihalalkan, ini menunjukkan bahwa sebelum ada ayat ini, apa yang dihalalkan itu dulunya tidak diperbolehkan sebelum lengkap hukum puasa. Jadi tadinya puasa itu sama sekali selain tidak boleh makan dan minum siang hari, mempergauli istri juga, muasyarah ya, punten bahasanya bahasa halus, itu tidak diperbolehkan. Sebab turunnya ayat ini ada sahabat yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata sahabat tersebut, zahabtu falam ajid ahli qad a'addu li ta'aman. Aku pergi keluar katanya. Kemudian ketika pulang tidak ada istriku, tidak ada keluargaku yang menyediakan makanan. Fanimtu, kemudian aku tidur. Fastayqantu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kemudian saya bangun.
fa'alimtu anni la aqdiru an akula. Kemudian aku tahu saya itu tidak bisa makan karena tidak disediakan tadi. Kemungkinan besar sahabat tersebut dia tidak bisa masak. Walidzalika fa'ana wa'ani minat ta'ab. Oleh karena itu, maka aku menjadi lelah. Fa'ahallallahu mas'alataini, maka Allah menghalalkan dua masalah. Al-mas'alatul ula hiya ar-rafatu ilan nisa'i fil laili. Masalah yang pertama boleh mempergauli wanita istri pada malam hari. Wal mas'alah as-tsaniyah qauluhu kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Yang kedua, malam itu boleh makan dan boleh minum sampai dengan jelas tali putih dan tali hitam minal fajri dari fajar. Yang dimaksud adalah kelihatan gelap dan terang ketika fajar tiba. Itu sebabnya, kan? Jadi tadinya tidak diperbolehkan malam pun, kan? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka istri-istri kita pakaian bagi kamu. Hunna libasul lakum, mereka istri-istri itu pakaian bagi kamu, wa antum libasul lahun, dan kau sekalian pakaian bagi mereka. Itu ungkapan kinayah. Dan kinayah itu apa? Kias, kan? Bukan berarti istri itu baju, kan? Nah, fungsi baju itu, al-libas dalam bahasa Arab adalah menutupi aurat. Kan? Fungsi pakaian itu untuk menutupi aurat, bukan untuk berhias. Fungsi utamanya itu. Nah, arti hunna libasul lakum wa antum libasul lahun berarti fungsi istri itu menutupi aurat suami dan suami menutupi aurat istri, kan? Beres. Kalau istri menutupi kekurangan suami, suami menutupi kekurangan istri, akan beres, kan? Jangan sebaliknya. Kekurangan suami dikatakan oleh istri, kekurangan istri dikatakan oleh suami, hancurlah keluarga, kan? Ini prinsip jawabannya. Ajaran Islam itu luar biasa, Pak. Dan ajaran Islam itu cocok dengan fitrah manusia. Kan diwajibkannya puasa itu kemarin itu kan la'allakum tatakun tujuannya, kan? Melatih, mendidik dari kebiasaan-kebiasaan. Laki-laki senang dengan istri, istri senang dengan laki-laki, itu fitrah manusia. Oleh Islam itu dihargai. Beda dengan sebahagian agama-agama yang lain. Ada agama yang menganggap birahi itu najis, Pak. Makanya ada agama yang nggak boleh punya istri. Kalau Islam enggak.
Yang tadinya haram bisa halal hanya dengan dua kata, Pak. Qabiltu nikah. Coba bayangkan. Kan? Hebatnya ajaran Islam kan. Hanya dengan dua kata saja yang tadinya haram menjadi halal. Bahkan suami mempergauli istri, istri mempergauli suami, itu dianggap sedekah. Kata Rasulullah SAW, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Di dalam tulang rusukmu, tulang apa? Tulang belakangmu, itu ada sedekah. Coba. Hebatnya ajaran Islam ya. Aduh, kaca socana kakadun. Ini ada kaca socana ya. Nah, kata salah seorang sahabat, ya Rasulullah, bagaimana ketika kita mempergauli istri kita jadi sedekah? Kata Rasulullah, ketika dilakukan tanpa aturan, maka itu kan haram. Kemudian dilakukan dengan aturan, yaitu dengan nikah, maka itu adalah halal. Itu sangat luar biasa. Bukan hanya itu saja, segala sesuatu yang berkaitan dengan fitrah manusia pasti cocok dengan agama. Nanti ayat selanjutnya insya Allah besok tentang harta umpamanya, kan? Islam tidak melarang harta. Bahkan dikatakan di dalam Al-Quran, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu sangat senang sekali dengan al-khairi, yang dimaksud adalah harta. Kan? Tidak ada kan orang yang tidak senang dengan harta. Bohong kalau ada orang mengatakan bahwa saya tidak senang dengan harta. Jangan percaya. Bahkan di dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, berbahagialah orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun, berbahagialah orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang ketika salat khusyuk. Terus walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang terhadap zakat mengerjakan. Kenapa ungkapannya fa'ilun? Mengerjakan. Zakat itu bukan dikerjakan, tapi dikeluarkan. Kalau sholat dikerjakan. Kenapa tidak walladzina hum lizzakati mukhrijun umpamanya, kan? Tidak ada dalam Al-Quran. Yang ada walladzina hum lizzakati fa'ilun. Itu menunjukkan isyarat bahwa ketika kita bekerja harus sudah niat zakat. Kalau ketika kita bekerja sudah niat zakat, berarti harus menghasilkan yang banyak. Coba kan? Berarti Islam itu menyuruh kita orang agar supaya kaya. Kadal fakru ayyakuna kufran, kadang-kadang kefakiran itu menjadi kafir. Orang mencuri karena nggak punya, kan? Tuh, hebatnya, di antara hebatnya ajaran Islam.
Nanti insya Allah terus kita ungkap bagaimana Islam itu sesuai dengan fitrah manusia. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Itu fungsi laki-laki dan fungsi wanita, fungsi suami dan fungsi istri, saling menjaga kehormatan masing-masing. Manusia oleh Allah Subhanahu wa taala dibekali akal dan dibekali hawa nafsu. Kadang-kadang suatu waktu akal mengalahkan hawa nafsu. Tapi suatu waktu kadang-kadang hawa nafsu mengalahkan akal. Ketika hawa nafsu mengalahkan akal, pada waktu itulah kadang-kadang kita melanggar aturan-aturan Allah. Dan itu bisa terjadi kepada siapapun. Kenapa? Karena manusia selain nabi dan malaikat, manusia sekali nabi itu ghair maksum. Tidak dijaga dari kesalahan. Kan? Kata Rasulullah kan, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam suka melakukan dosa dan kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Orang yang terbaik, orang yang melakukan kesalahan, orang yang terbaik, sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang tobat. Kenapa Allah mempunyai sifat Al-Ghafur, pengampun, At-Tawwab, penerima taubat, Ar-Rahman, penyayang, Ar-Rahim, pengasih. Karena Allah Maha tahu suatu waktu masing-masing di antara kita melakukan kesalahan. Nah, ini pun kadang-kadang pada bulan puasa melakukan kesalahan. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah Maha mengetahui. Sesungguhnya engkau kadang-kadang berkhianat terhadap dirimu. Termasuk mempergauli istri pada siang hari. Kan? Sewaktu-waktu kadang-kadang ada orang yang melakukannya. Kan? Bahkan kalau di dalam fikih kadang-kadang ada fikih akal-akalan, Pak. Kalau umpamanya siang hari kita bergaul dengan istri, selain harus qada nanti harus kifarat. Bagaimana supaya tidak kifarat? Buka dulu katanya. Siang hari buka dulu, makan dulu. Setelah makan bergaul dengan istri. Itu nggak kena kifarat katanya, hanya qada saja kan. Jadi fikih itu bahkan di dalam fikih itu lucu, kadang-kadang ada al-fiqhul iftiradi, Pak. Fikih jikalau. Ada fikih jikalau. Kalau tadi fikih akal-akalan, al-fiqhul haili. Fikih akal-akalan. Kemudian ada fikih jikalau. Umpamanya begini. Kan kalau kita mempergauli istri, kan harus mandi kan? Benar ya? Setelah jima, kan kita harus mandi. Al-ghuslu kan? Nah. Sekarang kalau, ini fikih jikalau kan? Kalau ada seseorang, istrinya itu besar sekali, sampai dengan pohon kelapa umpamanya. Lalu dia masuk ke dalam kemaluannya, Pak. Sebab kalau masuknya itu menghadap katanya, maka harus mandi.
Tapi kalau masuknya mundur katanya, mundur masuknya. Nggak usah mandi katanya. Ya. Itu fikih jikalau, ya, iya kan? Kan tidak akan terjadi kan? Tapi hukumnya ada, coba bayangkan ya. Saking kan apa? Saking teliti para ulama menentukan hukum kan, sampai ada fikih jikalau al fiqhul iftiradi kan gitu. Wah, itu di dalam kitab fikih yang besar-besar itu hal-hal yang seperti begitu banyak diungkapkan, Pak. Itu fikih al fiqhul iftiradi. Kalau tadi al fiqhul haili kan. Dosa yang sebenarnya kan, meskipun makan dulu kan. Nah, tapi kadang-kadang ada orang yang melakukan hal tersebut. Coba yasiru wala tu'assiru tadi itu kan, yang kemarin kan? Kemarin itu apa? Yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan menginginkan mudah, tidak sulit kan? Dalam artian ketika melanggar pun ada jalan keluarnya. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Bertobatlah kepada Allah dan minta maaf. Ketika bertobat dan minta maaf, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat kita. Dan akan memaafkan kita. Coba. Nak sulit agama itu, Pak. Hukum itu biasanya harus begini, pasti ada perkecualian. Kecuali begini, harus puasa. Yang sakit boleh buka, ya. Yang dalam perjalanan boleh buka. Hanya satu yang nempel kepada kita yang sama sekali tidak boleh ditinggalkan, Pak. Salat. Dari sekian kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yang sama sekali tidak boleh ditinggalkan, salat. Makanya ada ulama yang mengatakan tidak ada qada di dalam salat. Kenapa tidak ada qada? Di mana saja, kapan saja, sedang apa saja harus salat. Umpamanya sedang macet kendaraan, sambil nyetir aja bisa salat. Ya. Nggak ada air, tayamum. Ya bayangkan. Meskipun ada ulama yang mengatakan salat lihurmatil waqti, menghormati waktu, nanti diqadha kan, itu perbedaan pendapat lah gitu kan. Kan di dalam hadis dikatakan ketika dalam keadaan normal ada ruku, ada sujudnya. Tapi keadaan normal kan sambil terlentang, bahkan terakhir dengan isyarat. Bayangkan, saking wajibnya salat 5 waktu. Sama sekali yang nempel kepada kita itu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah salat 5 waktu. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Nah, setelah turun ayat ini, malam hari silahkanlah menggauli istrimu sekalian.
Wabtaghu ma kataballahu lakum, dan pintalah apa yang telah diwajibkan kepadamu sekalian. Siang hari saja yang namanya itu kan. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah dan minumlah sampai jelas kepadamu al-khayt itu apa? Benang. Bahasa Indonesianya apa benang itu? Bola itu kan? Kalau bola itu bal, sepak bola kan? Kadang-kadang saya tuh ini orang Melayu nih. Benang itu, bola itu apa? Benang untuk ngaput itu. Ya benang, ya gitu. Nah, ketika turun ayat ini, para sahabat itu manteng benang, Pak. Benang putih dan benang hitam. Dikiranya yang dimaksud dengan al-khaytul abyad wal khaytul aswad itu benang yang sebenarnya. Ini juga arti kiasan, kan? Gelap dan terang, kan? Yang dimaksud adalah gelap sebelum terbit fajar dan terang setelah terbit fajar. Batas siang itu terbit fajar. Batas malam itu terbit fajar. Batas siang terbit matahari. Kan? Di kita kan ada istilah imsak kan. Imsak itu yang sebenarnya bukan berarti kita tidak boleh makan dan minum. Aba-aba. Batas mulai puasa itu terbit fajar, subuh, Pak. Kadang-kadang kan 10 menit kan sebelum apa? Sebelum azan kan suka ada imsak kan? Berhenti semua. Itu mah aba-aba yang sebenarnya kan. Kenapa kita berhenti? Karena enggak tahu. Terbit fajar itu kan enggak lihat sendiri kan. Bahkan kalender pun itu dikira-kira kan. Prediksi yang sebenarnya itu enggak tahu. Makanya lebih baik sebelumnya daripada kita nanti masih makan fajar sudah. Dulu pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam azan itu 2 kali. Azan pertama ya yang tadi kalau di kita istilahnya imsak. Itu yang azannya itu Bilal bin Abi Rabah. Yang suaranya bagus. Azan kedua waktu terbit fajar. Yang azannya siapa? Ibnu Ummi Maktum kayaknya kan. Yang enggak melihat itu kan, yang abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Ya. Bahkan tradisi itu sekarang di Masjidil Haram juga begitu 2 kali. Masjid Nabawi juga 2 kali kan gitu. Masjid-masjid di Mesir juga sama 2 kali kan. Cuma kadang-kadang di kita kan jarang yang azan 2 kali kan. Ada jemaah yang ke Mekah. Begitu azan, salat subuh aja nih. Padahal bukan untuk salat subuh, itu adalah aba-aba tadinya. Untuk menghadapi terbit fajar kan. Summa atimmus siyama ilal laili wala tuba. Summa atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah salat sampai dengan malam.
Yang dimaksud sampai dengan batas malam tadi itu ya, batas siang. Nah, hukum puasa itu diambil dari ayat ini yang sebenarnya. Kemudian ditata oleh ulama-ulama ahli fikih. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada bulan Ramadan itu selalu beriktikaf di masjid, terutama fil ashril awakhir, 10 hari terakhir. Iktikaf artinya kita membatasi gerak kita untuk beribadah di suatu tempat. Menurut sebagian ulama, iktikaf itu bukan hanya di masjid, di rumah saja bisa. Kita mengkhususkan diri untuk beribadah tanpa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain, itu adalah iktikaf. Hanya iktikaf yang sempurna adalah di masjid. Disunatkan pada al-ashrul awakhir beriktikaf di masjid. Nah, kata para sahabat pada waktu itu, kunna nakhla'u umurad dunya ma'a ni'alina. Karena tadi iktikaf itu mengkhususkan diri untuk ibadah, kan? Tidak mengerjakan pekerjaan yang lain. Kata sahabat, kami ngalaan teh namanya bahasa Indonesia teh. Mencopot ya. Nah, kami membuang masalah-masalah dunia dengan sandal-sandal. Ketika mencopot sandal-sandal kami katanya. Jadi ketika para sahabat mau masuk ke masjid kan mencopot sandal kan. Nah, juga pikiran-pikiran selain ibadah dia copot sama sekali. Terutama masalah-masalah dunia, khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita sekalian beribadah beriktikaf di masjid, tetap kadang-kadang kan hawa nafsu. Kata Allah, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Kau jangan mempergauli istri-istri kau sekalian ketika kau sekalian sedang beriktikaf. Kan? Semua aktivitas kita hentikan. Mengkhususkan diri untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama fil ashril awakhir. Tapi bukan berarti tiap hari kita harus beriktikaf di masjid. Nah. Ya. Bahkan punten pada zaman Sayyidina Umar ada orang yang selalu begitu kan. Jadi begitu selesai sholat, diem aja iktikaf di masjid. Ditendang oleh Sayyidina Umar. Inna sama'a la tumtiru zahaban wala fiddatan. Langit itu tidak akan menghujani emas dan perak katanya. Keluar, ayo kerja katanya gitu kan. Kata Rasulullah, inna li jasadika alaika haqqan.
Sesungguhnya bagi badan-badanmu itu mempunyai hak. Kan? Ada hak tidur, ada hak makan, ada hak bergaul dengan istri, ada hak olahraga, ada hak istirahat. Kan? Kan? Makanya nanti kan tilka hududullahi fala taqrabuha. Itu adalah hududullah, aturan-aturan Allah. Nah, yang dimaksud dengan hududullah di sini tadi larangan-larangan. Makanya diakhiri dengan fala taqrabuha. Janganlah kau mendekati. Kalau hududullah, aturan-aturan Allah yang dimaksud adalah larangan-larangan Allah, pasti diakhiri oleh fala taqrabuha, janganlah kau mendekatinya. Kalau ada yang diharamkan oleh Allah, kita jangankan mengerjakan, mendekatinya pun tidak boleh. Kalau yang dimaksud dengan hududullah, aturan-aturan Allah adalah perintah, diakhiri fala ta'taduha, janganlah kau melewati batas. Bayangkan ya. Dulu kan ada sahabat puasa ada tiap hari. Lalu isinya dibiarkan. Ditegur oleh Rasulullah-nya. Asumu wa uftir, saya puasa, tapi saya buka. Wa atazawwajun nisa, dan saya pun nikah dengan istri, katanya kan. Coba yang tadi kan hebatnya ajaran Islam sesuai dengan fitrah manusia. Kalau larangan jangan didekati. Dulu kan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam kisah Adam dan Hawa, uskun anta wa zaujukal jannah. Tinggallah kau dengan istrimu di surga. Fakula minha ragadan haitsu syi'tuma, makanlah kau di surga tadi seinginnya kamu. Wala taqraba hadhihi syajarah, dan janganlah mendekati pohon ini. Ya. Adam lulus di dalam perintah, gagal di dalam larangan. Bukan hanya mendekati, oleh Allah tidak boleh mendekati, dia mendekati. Setelah mendekati, lebih dari mendekati, akhirnya memakan. Ya. Makanya tadi, kalau larangan itu tidak boleh didekati, jangan coba-coba. Kalau perintah itu jangan berlebih-lebihan, sesuai dengan aturan. Nah, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Masjid adalah tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Pada suatu waktu ada sahabat bertanya kepada Rasulullah. Kata sahabat tersebut, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma khairul biqa'i fil ardi?" Mana tempat yang paling mulia, yang paling baik di muka bumi ini? Kebetulan Rasulullah pada waktu itu tidak tahu. Kata Rasulullah, la adri hatta as'ala akhi Jibril. Aku tidak tahu. Nanti aku tanya dulu kepada saudaraku Jibril. Lalu Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril. Wahai Jibril, ada yang bertanya, sahabat, mana tempat yang paling mulia di muka bumi ini? Kebetulan malaikat Jibril pun tidak tahu.
Kata malaikat Jibril, la adri hatta as'ala rabbal izzah. Muhammad, aku pun tidak tahu. Nanti akan saya tanya juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya malaikat Jibril tanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ada jawabannya, lalu diberitahu kepada Rasulullah. Oleh Rasulullah diberitahu kepada sahabat tadi. Kata Rasulullah, khairul biqa'i fil ardi al masajid. Tempat yang paling mulia di muka bumi ini adalah masjid-masjid. Termasuk masjid kita ini. Wa khairu ahliha awwaluhum dukhula wa akhiruhum khuruja. Ahli masjid yang paling baik adalah ahli masjid yang pertama kali masuk, yang paling duluan masuk dan paling akhir keluar. Bukan berarti mau sholat subuh jam 3 sudah ke sini. Kalau di Masjidil Haram itu mah karena takut nggak kebagian. Atau habis sholat subuh nanti orang lain belum keluar, diem aja. Artinya ahli masjid yang paling baik itu adalah orang yang tidak tersesat, tidak sulit untuk mau ke masjid dan tidak tergesa-gesa. Kan? Tergesa-gesa kan gitu. Artinya orang yang tenang. Kan? Itulah masjid. Nah sekarang, apa perbedaan masjid di kita atau di mana-mana dengan Baitullah? Kan asalnya masjid itu kan Ka'bah Baitullah. Dulunya tidak ada Masjidil Haram yang ada temboknya. Yang aslinya itu hanya Ka'bah. Kemudian zaman Rasulullah ya pakai batas. Itulah masjid. Kan? Bedanya kalau Baitullah, kalau Masjidil Haram atau Baitullah, Ka'bah itu adalah masjid yang tempatnya ditentukan oleh Allah. Adanya Ka'bah di tempat itu ditentukan oleh Allah. Kalau masjid-masjid yang lainnya ditentukan oleh manusia, oleh kita. Ini kan kita yang menentukan bikin masjid di sini kan. Masjid Kuba oleh Rasulullah, Masjid Nabawi oleh Rasulullah, ini oleh kita. Baitullah, kadang-kadang kan ada istilah Baitullah, ada istilah Ka'bah kan? Kira-kira sama enggak? Beda yang sebenarnya Baitullah itu dengan Ka'bah, Pak. Di dalam bahasa Arab ada istilah al-makan dan al-makin. Kalau Ka'bah makan, tanda. Kalau Baitullah makin, yang ditandai. Ada tanda, ada yang ditandai. Ini kan tempat itu kan tanda. Bangunannya tanda, tempatnya yang ditandai. Nah, Baitullah itu ininya nih. Ininya yang ada temboknya itu Ka'bah. Yang asalnya
Ininya kadang-kadang diganti-ganti kan. Dulunya Ka'bah itu seperti begini nih, persegi 6. Sekarang menjadi persegi 4. Makanya yang sepertiganya lagi itu dipakai Hijri Ismail. Nah, kalau tawaf harus melewati Hijri Ismail ke sini karena dianggap Ka'bah. Kalau tawaf masuk ke dalam Hijri Ismail itu enggak sah tawafnya. Nah, cerita sedikit. Sudah jam 6. Kapan Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan orang kan berpendapat bahwa yang membangun Ka'bah itu adalah Nabi Ibrahim kan? Bukan. Nabi Ibrahim itu hanya meningkatkan bangunan. Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan Baitullah kepada Nabi Ibrahim itu dalam 3 tahap. Pertama, Allah memberikan di sanalah adanya Baitullah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ketika Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar, Nabi Ismail hijrah ke suatu tempat, oleh Allah disuruh di tempat itu dekat Baitullah. Makanya berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati, ya Allah, aku menempatkan keluargaku, istri dan anakku, biwadin ghairi dzi zar'in, di tempat yang tidak ada pohonan, inda baitikal muharram, pada rumahmu yang dimuliakan. Tidak tahu di mana nih tempat yang persisnya. Setelah lama ada perintah lagi dari Allah. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal baiti an tahira baiti lit-ta'ifina wal 'akifina wal ruk'is sujud. Nah, tahap kedua oleh Allah diberitahu, bersihkan katanya itu. Puing-puing ya, an tahira baiti lit-ta'ifina, bersihkan. Oleh Nabi Ibrahim dibersihkan. Oh, ada fondasinya. Bagi orang yang tawaf nanti dan yang orang salat. Tahap ketiga oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh untuk meningkatkan bangunannya. Wa idz bawwa'na li Ibrahim, bukan itu apa? Dayat apa tuh yang wa idz yarfa'u Ibrahimu makanal baiti wa Ismail. Baru tahap ketiga, Nabi Ismail sudah remaja, Nabi Ibrahim disuruh untuk meningkatkan bangunan Baitullah, yaitu Ka'bah. Kalau begitu kapan dibangunnya? Pada zaman Nabi Adam. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan. Rumah Allah yang pertama kali dibangun bagi manusia. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi, diperuntukkan untuk manusia, lalladzi bi Bakkah, yang ada di Bakkah, yaitu Bakkah sekarang kan. Manusia kapan dimulai? Ya sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Kalau begitu siapa yang membangunnya? Menurut para ulama yang membangunnya adalah para malaikat. Dan tempat yang paling mulia adalah masjid. Ahli masjid adalah orang yang paling mulia. Punten di Masjid Al-Ukhuwah kan itu. Masjid Al-Ukhuwah yang balai kota. Tukang apa? Membersihkan di WC. Itu bekas camat, Pak. Ada mantan pensiunan camat. Sekarang itu jadi berbot. Dia bilang, aduh saya lebih nikmat sekarang daripada dulu jadi camat.
Makanya saya selalu bilang Pak Camat gitu, tukang bebersih, lihat. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Begitulah Allah menjelaskan ayat-ayatnya, tanda-tanda kebesarannya, atau yang dimaksud ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Allah menjelaskan kepada manusia la'allahum yattaqun. Pasti ketika mereka merenungkan ayat-ayat Allah akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sekalian termasuk kepada orang yang merenungkan ayat-ayat Allah, membahas ayat-ayat Allah, sehingga kita menjadi orang yang takwa, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.